Pemirsa channel MZT Malaraya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan ngaji kita di dalam fikih munakahat atau fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar pernikahan, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aib apa saja yang bisa menyebabkan seorang perempuan itu boleh dan halal untuk dikembalikan kepada keluarganya karena alasan fashun nikah. Sebagaimana yang telah kami singgung pada video-video sebelumnya, kesempatan aib-aib itu akan kita bahas pada kesempatan kali ini dengan landasan penyebutan-penyebutan yang ada di dalam kitab Fathul Qorib, yang mana beliau Syekh Al-Qadhi Abu Syuja Al-Asfahani dan juga Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menyatakan, wa turaddul mar'atu ay az-zawjatu bi khamsati uyubin. Seorang perempuan bisa dikembalikan kepada keluarganya, artinya di situ menjadi fashun nikah, bukan talak, tapi fashun nikah, sebagaimana yang sudah kami terangkan pada video sebelumnya, yaitu membuyarkan ikatan rumah tangga, bukan dengan cara talak, bukan dengan cara cerai, namun dengan jalur fashun nikah. Dan aib yang bisa atau menghalalkan fashun nikah dalam kitab Fathul Qorib disebutkan ada 5 macam aib. Walaupun komentar yang ada di dalam atau keterangan lanjutan yang ada di dalam kitab Bejuri, sebenarnya aib-aib untuk menuju fashun nikah tidak terkhususkan pada 5 aib yang disebutkan dalam kitab Fathul Qorib. Apa saja kira-kira 5 hal yang bisa menyebabkan fashun nikah? Yang pertama adalah ahaduha bil jununi, yaitu ketika orang ini terkena penyakit gila. Si perempuan terkena penyakit gila. Sawaun adbaqa au taqatta'a, sama saja nanti gilanya ini gila yang sifatnya terus-menerus atau gilanya itu gila yang terputus-putus. Artinya dalam 1 minggu hanya berapa hari saja, dalam 1 bulan hanya beberapa hari saja. Yang penting ada penyakit gila yang diderita oleh si perempuan, oleh si istri, ada gangguan jiwa yang diderita oleh si istri, maka ini bisa menyebabkan bolehnya fashun nikah. Qabilal ilaja aula, sama saja apakah gila itu bisa diobati atau tidak bisa diobati. Itu secara hukum penyakit gangguan jiwa ini bisa menyebabkan si istri dipulangkan kepada keluarganya, bisa menyebabkan si istri fashun nikah, bisa untuk difashun nikah. Walaupun yang jalur yang lebih baik adalah supaya si suami berupaya untuk menyembuhkan istrinya dari gangguan jiwa tersebut. Ini jalur yang paling baik. Walaupun secara hukum sebenarnya boleh-boleh saja untuk langsung fashun nikah. Oleh karena itu, karena yang menjadi sebab itu adalah penyakit gangguan jiwa atau dinamakan dengan gila, maka penyakit-penyakit jiwa lainnya yang tidak dinamakan dengan gila itu tidak bisa menjadi penyebab bolehnya fashun nikah. Contoh misalkan adalah penyakit ilma atau secara bahasa Indonesia disebut dengan ayan. Istri yang terkena penyakit ayan itu tidak bisa menjadi penyebab bolehnya fashun nikah. Sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Fathul Qorib, menurut versi jumhur, beliau menyatakan fa kharaja al-igma'u fala yasbutu bihil khiyaru fi fashin nikah walau dama. Penyakit ayan itu tidak bisa menjadi sebab bolehnya fashun nikah, walaupun ayan ini terus menerus. Artinya hampir 2 hari sekali mungkin, atau hampir 3 hari sekali mungkin, si istri ini pasti akan terkena ayan. Itu tidak bisa menjadi alasan untuk bolehnya fashun nikah. Namun ini pendapat jumhur ini adalah khilafan lil mutawalli, berbeda dengan pendapatnya Imam Al-Mutawalli. Imam Mutawalli ini maksudnya adalah Imam Mutawalli yang zaman dahulu. Imam Mutawalli yang termasuk salah satu dari ashabul wujuh yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i. Bukan Syekh Mutawalli Asy'arawi yang beberapa tahun kemarin meninggal dunia, bukan. Tapi Al-Mutawalli di sini maksudnya adalah Imam Al-Mutawalli yang ada dari salah satu ashabul wujuh dalam mazhab Imam Syafi'i. Artinya, menurut pandangan Imam Al-Mutawalli, beliau berpendapat bahwa irma atau penyakit ayan itu bisa menjadi penyebab bolehnya fashun nikah.
Ini sehingga kita sebagai umat Islam bisa memilih. Kita sebagai pengikut madhab Imam Syafi'i bisa memilih apakah kita mengikuti pendapatnya jumhur atau kita mengikuti pendapatnya Al-Imam Al-Mutawalli. Itu tergantung dengan kebijakan dan juga suara hati dari masing-masing orang pasangan suami istri. Dipersilahkan. Penyakit yang kedua atau aib yang kedua adalah wasaniha wujudud judam. Si istri terkena penyakit judam. Apa penyakit judam ini? Judam itu adalah penyakit lepra. Seandainya ada suami yang dia itu menikahi seorang perempuan, lalu setelah terjadi rumah tangga baru diketahui bahwa istrinya ini ternyata terkena penyakit lepra. Penyakit lepra itu nanti salah satu anggota tubuh, terutama biasanya yang banyak ruas-ruasnya itu, seperti jari misalkan, itu tiba-tiba kemudian memerah, panas, dan kemudian lambat laun mencoklat gelap sampai menghitam, dan lambat laun kemudian jari yang terkena tadi itu bisa lepas dengan sendirinya. Nah, penyakit seperti ini, judam ini atau bahasa orang sekarang itu lepra, itu bahaya. Bahkan bisa nurun kepada anak-anak berikutnya. Karena gennya ini sudah ada yang lain, ada penyakit gen di situ, ada virus atau bakteri, wallahu a'lam, yang gen ini akan menjadi terusan hingga pada anak-anak cucunya. Nah, untuk memutuskan penyakit yang seperti ini, maka syariat agama kita ini membolehkan seorang suami itu untuk faskhun nikah ketika istrinya terkena penyakit lepra. Nah, sebagaimana yang telah diterangkan tadi itu, yang ada keterangannya di dalam kitab Fathul Qorib, beliau Syekh Muhammad bin Qasim menyatakan wa huwa illatun yahmarru minha al-udhu thumma yaswaddu thumma yataqatta'u thumma yatanafan. Yaitu ketika anggota tubuh ini tiba-tiba memerah, kemudian menghitam, setelah menghitam kemudian dia itu terputus. Nah, ini namanya penyakit judam atau bahasa sekarangnya penyakit lepra. Ini aib yang kedua yang bisa menyebabkan seorang suami memboleh untuk faskhun nikah dari istrinya, bukan dengan jalur perceraian. Kiranya pada kesempatan kali ini dua aib ini yang bisa kami bahas. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini betul-betul bisa dipahami. Dan jangan lupa, jika ada keterangan-keterangan yang kurang dipahami atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar atau disampaikan langsung pada nomor admin yang telah tertera. Dan insya Allah akan kami tanggapi pada kesempatan-kesempatan berikutnya dan akan kami tayangkan, kami upload pada tayangan video berikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala, selalu mendapatkan kemanfaatan dan juga keberkahan. Keluarga kita semuanya, anak-anak kita semuanya, mudah-mudahan mereka semuanya dijadikan sebagai orang-orang yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin.